kita bisa latihan untuk menghitung pengembalian investasi dari present value, ya. Teman-teman juga bisa melakukan latihannya sendiri. Di sini untuk present value-nya bisa kita pakai formula present value PV atau manual, ya. Ini kita bisa lihat di contohnya di sini tadi bagian arus kas diskon, ya. Untuk yang manual ada yang seperti ini di kolom E, atau yang bagian formula PV ini pakai yang di sini. Bisa kita coba ya, pakai misalnya PV ini sama dengan PV kurung buka, rate-nya kita masukin dulu, kemudian kita kasih dolar, ya. Ketika kita nanti drag down ke bawah itu tidak bergeser, kemudian number of period-nya kita pilih di sini tahun, ya. Kemudian koma, payment amount-nya per tahunnya itu kita kosongin aja, kita ganti dengan future value-nya yaitu arus kas ini. Nah, ini karena nanti biasanya present value ini normalnya dia mengubah angka menjadi negatif, makanya kita kasih di sini negatif di depannya C5, kemudian kita kasih kurung tutup, kemudian kita enter. Nah, ini untuk mempermudah ada autofill, ya. Kita langsung klik command enter, atau di laptopnya PC-nya itu Windows kita pakai control enter, ya. Kemudian untuk autofill kita klik enter aja, kita cek ini udah otomatis, ya. Dan di sini kita bisa hitung, ya, net present value-nya menggunakan sum dari D5 sampai D10. Kita ikutin aja dengan contohnya D5 sampai D10 seperti ini. Kita kurung tutup dan enter. Bisa juga pakai rumus net present value, ya. Net present value kurung buka, kita pilih discount rate-nya di sini 5%, koma, kemudian cash flow-nya kita pilih dari C2 sampai C6, ya, C2 sampai C6, kemudian kita kurung tutup, ya. Kita lihat lagi rumusnya, kita tambah dengan D5, misalnya D5 ataupun dengan C5 ini sama aja, bebas. Kemudian kita klik enter, ya. Di sini antara pakai rumus NPV yang nomor 1 ataupun nomor 2 hasilnya sama, yaitu di atas 0, yaitu 82.000 sekian. Bisa kita lihat di sini akumulasinya ini trennya bagus, ya. Ketika nanti di akhir tahun kelima ini positif gitu. Nah, kita bisa lihat masuk ke latihan nomor 2. Discount rate-nya ini bisa kamu tentunya sendiri, misalnya 10%, ya. Kemudian untuk rumus present value-nya bisa kita pakai rumus yang sama di sini. Kita kopas aja, kita Ctrl C atau Command C bagi pengguna Mac. Kemudian kita Ctrl V atau Command V. Nah, kita peroleh angkanya di sini. Kemudian untuk menghitung NPV-nya kita juga bisa pakai rumus yang ada di sini. Selama ini posisinya sama, ya, di kolom D dan baris 2223. Kita Ctrl C atau Command C. Kemudian ini kebetulan sama barisnya, kita Ctrl V atau Command V. Dan kita peroleh di sini kalau misalnya 10% ternyata dia NPV-nya masih negatif, tidak lebih dari tidak di atas 0. Kalau misalnya kita turunkan jadi 8%, efeknya dia masih belum bagus NPV-nya. Misalnya kita jadiin 7%, dia bagus, ya, di atas 0. Ini bisa memberikan sinyal bagi manajemen atau investor untuk mengambil project ini. Kemudian di latihan nomor 3, kita ada discount rate-nya kita tentuin sendiri juga, kita taruh 7% juga. Nah, di sini arus kasnya bisa kita tentuin sendiri, misalnya investasi awalnya kita pakai negatif 2 juta, ya. Kemudian untuk imbal hasil dari tahun pertama sampai tahun kelima kita bikin aja misalnya 500.000, ya, sama terus misalnya 500.000. Kemudian untuk hitungan present value-nya dan juga ini nanti NPV-nya kita kopas satu persatu, ya, ke latihan 3 ini. Ini kita control value, ya. Kita bisa lihat ini secara saldo, paling nggak dilihat dari saldo ini NPV-nya udah ketahuan, udah positif, ya. Tapi kalau mau dihitung juga NPV-nya bisa pakai cara yang sama, ya. Ini kita copy, Ctrl C atau Command C, kemudian masuk ke latihan 3, ya. Kita Ctrl V atau Command V. Kita lihat di sini grafiknya ini positif, ya. Di tahun kelima dia NPV-nya udah di atas 0, ya.